Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftol Yana, salah satu mahasiswa Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Adapun pada video kali ini, saya memaparkan mengenai beberapa materi yang ada pada mata kuliah analisis kebijakan bisnis. Materi yang pertama yaitu menjelaskan dan menguraikan pengertian dan perbedaan kebijakan publik dan kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis merupakan studi tentang fungsi dan tanggung jawab pimpinan perusahaan dalam menghadapi problem yang mempengaruhi karakter dan keberhasilan perusahaan. Secara keseluruhan, perumusan tujuan pada jenjang strategis memerlukan kecermatan dan mengantisipasi suatu perkembangan lingkungan perusahaan. Kebijakan publik di sini adalah keputusan atau pilihan yang secara langsung mengatur tentang pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, di mana sumber daya alam finansial dan manusia untuk kepentingan masyarakat publik maupun warga negaranya. Perbedaan kebijakan publik dan kebijakan bisnis merupakan kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakannya secara umum. Sedangkan kebijakan bisnis merupakan studi mengenai fungsi dan tanggung jawab pimpinan secara umum dalam perusahaan. Adapun problem yang mempengaruhi karakter dan keberhasilan suatu perusahaan secara keseluruhan adalah secara keseluruhan. Penjelasan yang kedua yaitu menjelaskan dan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan bisnis. Faktor yang dapat mempengaruhi atau pembuatan kebijakan bisnis yaitu pertimbangan regulasi dan kebijakan pemerintah. Setiap organisasi ataupun perusahaan yang beroperasi dalam suatu kelompok masyarakat yang luas perlu mempertimbangkan atau memikirkan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam menyusun strategi kebijakan bisnis, kebijakan perusahaan, karena selalu dibatasi oleh regulasi, kebijakan dan peraturan pemerintah. Kedua, kondisi persaingan secara keseluruhan. Kondisi persaingan merupakan faktor penentu strategi yang besar. Kebijakan bisnis bukan hanya sebatas memberikan pelayanan terhadap pasar, namun juga memenangkan persaingan di dalam pasar dalam proses mereka melayani. Strategi perusahaan juga harus disesuaikan dengan sifat dan kombinasi dan faktor-faktor kompetisi harga serta kualitas produk, fitur kinerja dan pelayanan. Ketiga, kepentingan pemangku stakeholder. Seperti yang kita ketahui, para pemangku kepentingan dalam bisnis dapat bersifat eksternal maupun internal, baik dari pemegang saham stakeholder dan pekerja pemangku kepentingan di internal perusahaan. Sementara itu, pemasok, pelanggan dan lembaga keuangan menyediakan pinjaman merupakan pemangku kepentingan di eksternal perusahaan. Kebijakan yang diambil tentu tidak boleh merugikan para pemangku kepentingan. Yang ketiga, materi ketiga yaitu menjelaskan dan menguraikan maksud dari strategi serta kebijakan bisnis. Strategi. Strategis adalah proses untuk membantu organisasi
dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai dan bagaimana seharusnya yang mereka akan capai dan mendapatkan hasil yang bernilai. Baik besarnya peranan manajemen strategisme semakin banyak diakui pada masa-masa ini dibanding masa sebelumnya. Dalam perekonomian global yang memungkinkan pergerakan barang dan jasa secara bebas di antara banyaknya berbagai negara, perusahaan-perusahaan terus ditantang untuk semakin kompetitif di bidangnya. Banyak dari perusahaan yang telah meningkatkan tingkat kompetisi ini menawarkan produk kepada konsumen dengan nilai lebih tinggi, dan hal ini sering menjadi atau menghasilkan laba di atas rata-rata. Strategi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan suatu posisi yang menguntungkan. Dengan kata lain, manajemen strategi terlibat dengan pengembangan dan implementasi strategi-strategi yang terdapat dalam kerangka pengembangan keunggulan untuk perusahaan bersaing. Serta yang selanjutnya, kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis merupakan pedoman yang dikembangkan oleh suatu perusahaan untuk mengatur tindakan-tindakan bisnis dengan mengidentifikasi batasannya di mana keputusan bisnis harus dibuat, seperti aturan-aturan yang terdapat dalam perusahaan. Materi keempat yaitu perusahaan harus menetapkan arah perusahaan dengan berlandaskan yang pertama, pembentukan visi perusahaan atau vision. Pada dasarnya, visi harus dapat menggambarkan beberapa hal. Poin pertama, menetapkan arah tentang apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar mencapai tujuan yang maksimal. Poin kedua, menyatakan kemana organisasi diarahkan akan menjadi apa atau untuk berapa lama dan sampai kapan kegiatan tersebut. Poin ketiga, kondisi ideal yang ingin dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang, meskipun mungkin tidak akan pernah tercapai, tetapi orang dalam organisasi itu tidak akan pernah berhenti untuk mencapai tujuan yang mereka telah buat. Misi perusahaan atau mission. Yang poin pertama dalam misi yaitu melakukan proses brainstorming dengan mensejajarkan beberapa kata dalam organisasi. Poin kedua, menggambarkan penyusunan prioritas dan pemfokusan pada kata-kata yang paling penting. Poin ketiga, mengkombinasikan kata-kata yang telah dipilih menjadi kalimat atau paragraf yang menggambarkan misi perusahaan atau yang akan dicapai. Poin keempat, mengedit kata-kata sampai terdengar benar atau sampai setiap orang kelelahan untuk adu argumentasi berkaitan dengan atau fase favorit mereka. Kemudian strategi, di mana strategi perusahaan merupakan pola atau rencana mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat. Strategi perusahaan biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang dicadangkan oleh perusahaan, serta bagaimana perusahaan memilih jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut. Kemudian menurut Morrissey 1995, strategi adalah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan agar misinya tercapai dan sebagai daya dorong yang akan membantu perusahaan dalam menentukan produk, jasa, dan pasarannya di masa depan. Dalam menjalankan aktivitas operasional setiap hari di perusahaan, para pemimpin dan manajer
puncak selalu merasa bingung dalam memilih dan menentukan strategi yang tepat karena keadaan yang harus terus-menerus berubah. Materi yang kelima yaitu menjelaskan dan menguraikan dari 3 landasan dan bagaimana hubungan antara perumusan visi dan strategi dalam sebuah perusahaan. Hubungan antara perumusan visi dan strategi perusahaan. Setelah visi dirumuskan, maka seluruh strategi perusahaan harus mengacu pada visi tersebut. Tidak boleh membolak-balikan strategi yang telah disusun duluan setelah visi belakangan. Sebab hal ini dikhawatirkan strategi tidak akan efektif karena komitmen dan arah tujuan seluruh orang dalam sebuah kelompok perusahaan berbeda dengan terkotak-kotak dalam fungsional struktur. Dalam mengkomunikasikan visi, peran leadership sangat menentukan kegiatan tersebut. Sedangkan menurut Davidson, peran leadership dalam mengkomunikasikan visi dapat melalui pada poin pertama education, yaitu menumbuhkan pemahaman terhadap visi. Yang poin kedua authentication, yaitu menumbuhkan keyakinan kepada semua pihak kata-kata sesuai dengan perbuatan. Poin selanjutnya itu motivation, yaitu menumbuhkan kemauan dari dalam diri pegawai atau self-motivated atau workforce untuk berperilaku dengan sesuai tujuan yang telah disepakati dalam perusahaan tersebut. Materi keenam yaitu menjelaskan definisi lingkungan bisnis, yaitu lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tetapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena sudah mampu mempengaruhi performa dari sebuah perusahaan dan berlanjut dengan kegiatan perusahaan tersebut. Kemudian internal, lingkungan internal merupakan lingkungan yang ada dalam suatu perusahaan yang akan memberikan dampak langsung terhadap kondisi perusahaan dalam kondisi perusahaan tersebut. Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi suatu keadaan internal di mana perusahaan meliputi kekuatan dan kelemahan yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan identifikasi lingkungan internal perusahaan, faktor internal yang menjadi pendukung perusahaan adalah sumber daya manusia. SDM merupakan hal yang sangat penting karena manusialah yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor yang sangat penting atau mendominasi dalam kemajuan suatu kegiatan dalam perusahaan. Kemudian eksternal, berdasarkan identifikasi lingkungan eksternal, perusahaan diperbolehkan mengenai beberapa faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman bagi perusahaan. Lingkungan eksternal adalah semua elemen yang di luar organisasi yang relevan untuk beroperasi. Unsur-unsur di luar organisasi sulit dikendalikan namun berpengaruh terhadap organisasi. Organisasi tidak dapat berdiri sendiri atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Organisasi mengambil input seperti bahan baku, uang, tenaga kerja, dan energi dari lingkungan eksternal yang mengubahnya menjadi produk atau jasa sebagai output. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. Selanjutnya pada materi ketujuh, fenomena strategi bisnis dilakukan berdasarkan ketiga gambar. Ini menunjukkan bahwa untuk gambar pertama, dengan adanya film Korea, salah satu dari pemain ini mengiklankan
mengiklankan mengonsumsi permen Kopiko ini akan menjadi daya tarik pembeli untuk mengikuti memakan permen Kopiko. Dengan demikian dapat disimpulkan permen Kopiko yang tadinya hanya ada di Indonesia dan hanya sebagai orang yang menyukainya, kini mempunyai daya tarik sendiri karena telah ada di Korea dan dikonsumsi oleh artis Korea, contohnya seperti pemain film dalam gambar tersebut. Ini juga termasuk strategi bisnis melalui iklan yang terdapat dalam film. Kedua, pada masa pandemi, tidak hanya mal-mal besar yang mengalami kerugian akibat kurangnya pengunjung, gerai Pizza Hut juga mengalami hal yang sama. Untuk gerai pizza memilih strategi bisnis dengan turun ke jalan. Gerai pizza sangat mengejutkan masyarakat karena kurangnya pengunjung yang datang ke gerai mereka, sehingga mereka melakukan strategi tersebut. Pada gambar ketiga, beda halnya dengan gambar 1 dan 2, mereka mengeluarkan atau meluncurkan aplikasi yang termasuk strategi bisnis yang jarang kita ketahui. Tetapi dengan meluncurkan aplikasi ini, UMKM akan semakin dikenal tidak hanya di Surabaya tetapi di seluruh dunia. Selanjutnya, pada materi ke-8, menurut saya dalam memulai bisnis perlu adanya strategi bisnis yang diterapkan di dalam sebuah usaha yang kita rintis. Perusahaan dalam strategi kita pun perlu mengendalikan usaha kita agar dapat sasaran. Setelah menentukan strategi dan telah mengendalikan usaha kita, perlu mengadakan evaluasi agar kita bisa melihat apa kesalahan serta apa yang perlu dilakukan ke depannya agar usaha tepat pada strategi yang kita buat pada awal kita merencanakan. Baik, itulah pemaparan materi yang sempat saya sampaikan dari mata kuliah analisis kebijakan bisnis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.